Baik, di sini aku bakal lakukan pembahasan tentang soal tutorial kita yang dari bab 11.1 hingga 11.5. Nah, di sini nanti aku nggak jelasin semuanya, karena nanti beberapa soalnya akan dilakukan pengetesan juga kepada kalian untuk kuis ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu kita disuruh untuk carilah panjang busur kurva yang diberikan. Nah, pada ini yang A, X sama dengan T, Y sama dengan T, eh, Z sama dengan 2T, dan pada interval 0 sampai 2 ya. Nah, di sini kita untuk mencari panjang busur kurva. Nah, cara mencari panjangnya seperti apa? Itu dengan menggunakan rumus ini. Nah, di rumus ini kan hanya ada length sama dengan integral batas dari A hingga B, akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt. Nah, di sini kan kita nggak diketahui nih di soal apa itu FT, GT, dan HT. Kita lihat dari buku. Nah, pada buku itu tertulis di sini ya, di kurva dalam 3 ruang. Di sini X itu didefinisikan sebagai FT, Y itu didefinisikan sebagai GT, dan Z itu didefinisikan sebagai HT. Nah, di mana pada rumusnya tadi kita bisa langsung lihat bahwa kita langsung di sini langsung aku sudah definisikan di sini FT sama dengan X sama dengan T, di mana T itu adalah nilai dari sini. Lalu GT sama dengan Y sama dengan T, itu nilai dari Y-nya juga. Lalu HT sama dengan Z sama dengan 2T, nilai dari Z tadi. Nah, pada serumus itu diminta aksen. Maka kita turunkan setiap FT, GT, dan HT-nya kita turunkan. Lalu dapatlah dia F aksen T atau turun dari nilai X, yaitu 1. Turun dari GT itu adalah 1. Turun dari HT, yaitu 2. Oke. Lalu kita tinggal masukin ke rumus dengan length sama dengan integral batas dari 0 hingga 2 akar dari tadi F aksen T kuadrat, yaitu 1 darinya, 1, F aksen T kuadrat ini 1, lalu G aksen T kuadrat ini 1 juga, lalu H aksen T kuadrat ini 2 kuadrat. Nah, jadi 1 tambah 1 tambah 4, karena 1 kuadrat itu 1, 1 kuadrat itu 1, lalu 2 kuadrat itu 4, jadi 4 tambah 2, 6. Jadi integral batas dari 0 hingga 2 dari akar 6. Nah, berarti tinggal ini kan integral terhadap dt. Ya udah tinggal dinaikin aja, integralkan aja akar 6-nya ini. Nah, kalau integralkan itu kan integral sebuah konstanta itu hanya naik itu hanya menunjukkan terhadap apa dia dinaikkan. Nah, berarti tinggal tambah t-nya aja di sini. Itu integral dari akar 6 dt. Nah, lalu kita langsung masukin ke batasnya. Batasnya 0 hingga 2. Lalu seperti integral batas pada umumnya, yaitu B dikurang A. Tadi kan ini B, ini A ya. Ya udah tinggal dikurangnya di sini. Akar 6T, substitusi angka 2 pada T-nya di sini. Lalu substitusi angka 0 pada T-nya di sini. Maka akar 6 kali 2 dikurang akar 6 kali 0. Nah, akar 6 kali 2 itu ya 2 akar 6 dikurang 0. Lalu dapatlah hasilnya 2 akar 6. Atau kalau misalnya nanti lebih baiknya untuk dicari pada kalkulator itu hasilnya 4,899. Oke. Lalu kita langsung masuk ke dalam soal yang B-nya. Pada 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 yang B-nya ini diketahui X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, dan Z sama dengan T per 20. Dengan batas itu 0 hingga 8V. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, kita tinggal menggunakan rumus yang sama aja. Rumus yang sama itu kan length sama dengan integral batas dari A hingga B, akar dari ini F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat terhadap dt. Ini sebenarnya gini ya, itu sama karena di rumus di buku juga seperti itu, tapi sebenarnya ini dalam dt ya, per dt gitu. Nah, di sini kita masuk langsung seperti yang sama sebelumnya, ft itu sama dengan x ya, gt sama dengan y, dan ht itu sama dengan z. Lalu kita tinggal melakukan penurunan aja terhadap ft, gt, dan ht. Maka turun dari 2 cos t itu minus 2 sin t, turun dari 2 sin t itu turun dari 2 sin t itu 2 cos t,
Lalu turunan dari T per 20 atau sama dengan T dikali 20 pangkat minus 1 supaya lebih mudah ya. Maka diturunkan yaitu tinggal 20 minus 1 karena turunan T ya 1. Jadi 1 dikali 20 minus 1 sama dengan 1/20. Lalu kita langsung masuk substitusi ke dalam rumusnya di mana length sama dengan integral batas dari 0 hingga 8V. Lalu substitusi nilai-nilai yang tadi itu 2 sin T kuadrat, 2 cos T kuadrat, dan 1/20 kuadrat. Maka dapatlah nanti dia 4 sin kuadrat T, 4 cos kuadrat T, dan ditambah 1/400 terhadap DT. Nah, ini kan kalau misalnya sampai sini itu kan udah bingung ya mau ngapain. Nah, dari sini itu kita keluarin 4-nya dari sin kuadrat T dan cos kuadrat T ini kita keluarin 4-nya. Maka dari dapatnya 4 sin kuadrat 4 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Nah, ini tuh sebuah identitas ya. Identitas di mana sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Maka ya kita tinggal masukin aja 4 ininya. Identitasnya berarti tinggal sin kuadrat T dan cos kuadrat T itu tinggal diganti dengan 1. Maka 4 dikali 1 ditambah 1/400. Ya udah ini tinggal disamakan penyebut yang pembilang disamakan, dapatlah 1601 dibagi 400 dt. Lalu 400 dt kita bisa memisahkan penyebut dan pembilangnya. Karena kan pembilangnya ini kan bisa diakarkan jadi akar 20. Maka dia integral batas dari 0 hingga 8V dari akar 1601 dibagi dengan 20 terhadap dt. Nah, tinggal diintegralkan aja seperti yang tadi ya. Ini kan integral dari sebuah konstanta. Jadi tinggal tambahin t-nya aja di sini. Jadi integralnya terhadap apa yang diintegralkan, tambahin t gitu. Lalu kita masuk ke sini lagi. Kita langsung masukin batasnya, yaitu 8V dengan 0. Ya udah tinggal dikalikan aja akar 1601 per 20 dikali 8V dikurang akar dari 1601 per 20 dikali 0. Kan ini kan sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ya udah kita abaikan aja. Kita masukin lah ini hasilnya. Inilah dia hasilnya karena 28/20 itu bisa kita sederhanakan jadi 2/5. Nah, kalau mau lebih sederhana lagi gunakan kalkulator dapat hasilnya 50,2812 seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari jumlah vektor U ditambah vektor V, lalu selisih vektor U dan vektor V, dan magnitudo atau panjang vektor dari U dan V. Nah, ini termasuk materi yang cukup mudah ya, hanya untuk penambahan dan pengurangan saja. Hanya tinggal masukin dalam bentukannya aja. Dimana U diketahui vektornya itu minus 1,0. V vektornya itu 3,4. Ya udah, U tambah V tinggal masukin misalnya ini adalah X1, ini Y1, ini X2. Aduh, sorry jelek ya. Ini Y2. Ya udah, tinggal dimasukin aja X1 U tambah V, X1 ditambah X2 di koma Y1 ditambah Y2. Maka minus 1 tambah 3 itu 2, 0 tambah 4 itu 4. Inilah hasilnya. Lalu kita masukin ke vektor. Nah, di sini kan kalau vektor itu dia ada vektor I, J, dan K. Tapi di sini aku salah buat ya. Di sini harusnya itu 2I ditambah 4J. Nah, karena kan ini hanya ada 2 ya. I dan J. Lalu dimasuk ke U kurang V-nya itu sama. Tadi kita bentuk juga X1, X2. Yaitu X1 dikurang X2. Lalu Y1 dikurang Y2. Ya udah, minus 1 dikurang 3. Yaitu minus 4. 0 dikurang 4 ya minus 4. Lalu sini kita masukkan lagi jadi minus 4I dikurang minus 4J. Minus 4J. Oke, lalu kita cari
panjang vektor atau magnitudenya. Nah, rumus magnitudenya itu tinggal diakarkan aja apa yang diketahui di soal. Ya udah akar kuadrat kita akarkan apa yang ada di soal U. Nah, di soal U itu kan adanya -1 dan 0. Ya udah tinggal akar dari -1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Lalu untuk magnitudenya V, akarkan apa yang diketahui pada V. Ya udah tinggal akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 itu 25. Akar 25 itu ya 5. Gitu kan. Lalu tunggu aku hapus dulu. Masuk yang ke B-nya yang enggak ada bedanya ya sama yang satu tadi, hanya angkanya aja yang berbeda. Ya ini tinggal dimasukin lagi aja sama kayak tadi, ini X1 Y1 X2 dan Y2. Ya udah tinggal dimasukin lagi aja kayak tadi. X1 untuk U dan V-nya itu kalau ditambahin tinggal X1 ditambah X2, X2 Y1 ditambah Y2. Nah, di sini kenapa minus? Karena ini kan minus nih. Jadi 12 ditambah -2 atau 12 dikurang 2. Jadi sini 10,4. Ya, ini juga J ya. Oke. Lanjut tinggal untuk pengurangannya ya. U dikurang V yaitu 12 dikurang -2, Y1 kurang Y2 yaitu 12 dikurang 2. Dapatlah hasilnya 14,10 yaitu 14I dan 10J. Untuk magnitudenya juga sama, tinggal diakarkan aja pada akar kuadrat, akarkan dalam apa yang diminta pada panjang vektornya, atau misalnya panjang vektor U, kita akarkan yang nilai pada yang ada pada U-nya, atau akar dari 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Pada V-nya juga akar dari -2 kuadrat ditambah akar dari 2 kuadrat. Yang udah tinggal diakarkan kuadratin aja, yaitu akar 288 yaitu 2 akar 12 dan akar 8 itu 2 akar 2. Itulah hasilnya. Untuk soal nomor 3 ini kita disuruh untuk mencari masing-masing proyeksi yang diberikan pada U, V, dan W. Nah, di sini kita mencari yang A-nya, proyeksi U terhadap V. Maka dengan di buku itu ada rumusnya. Itu di sini rumusnya, mana PRVU itu U kali V dibagi dengan magnitud V kuadrat dikali dengan V. Oke, ini ingat rumusnya ya. Kita masuk ke apa yang tadi lagi. Nah, di sini kan itu juga sama. Ini ya rumusnya. Lalu tinggal disubstitusi aja nilai-nilai yang ada. Misalnya nilai vektor U yaitu 1 dikalikan dengan 2 lalu ditambah dengan vektor U-nya 2 dikalikan dengan -1 dibagi dengan magnitud dari V kuadrat. Nah, tadi magnitud itu kan akar. Nah, ini dikuadratin. Akar kalau dikuadratin itu kan jadi akarnya hilang. Ya udah tinggal dimasukin nilai dari si magnitudnya aja yang telah dikuadratin. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini nih kayak gini tadi atas ini ya. Nah, ini kan akar nih. Akarnya dikuadratin. Hilang akarnya tapi nilai dalamnya masih kuadrat gitu. Oke. Jadi ya tinggal dikuadratin aja, dapatlah hasilnya nanti dia 2, -1. Enggak, hasilnya jadi dapat dia 2 dikurangin 2 dibagi dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah -1 kuadrat itu 1. Nah, di sini kan V-nya tadi kan itu 2,1 kan, masih di sini 2,1. Karena kita nanti minta hasilnya itu dalam proyeksi. Jadi kita tetap ini tidak kita ubah ya. Lalu 2 dikurang 2 itu kan 0 dibagi dengan
5. Setiap bilangan 0 dibagi dengan bilangan apapun itu akan menghasilkan nilai 0. Lalu 0 dikalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan minus 1, itu akan hasilnya menjadi 0,0. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Pada nomor 4 ini soalnya itu untuk nilai C. Untuk nilai C pada vektor C,6 dan C,-4 itu berapa nilainya agar kedua vektor ini saling ortogonal. Ya kan? Jadi ini kan kita harus mencari nilai dalamnya, nilai C-nya ini ya. Lalu pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa vektor U dikali dengan vektor V itu sama dengan magnitude vektor U dikali magnitude vektor V dikali cos theta sama dengan 0. Nah, di sini kan ortogonal itu kita mencari nilai yang membuat mereka itu kedua vektor itu saling tegak lurus. Nah, jika tegak lurus, maka sudutnya yang dibuat itu adalah 90 derajat. Gitu kan? Maka vektor U, magnitude vektor U dikali magnitude vektor V itu sama dengan dikali dengan cos 90, yaitu 0. Ya kan? Jadi vektor U dikali dengan vektor V, karena tadi cos 90, jadi itu 0. Nah, berarti untuk mencari ortogonalnya itu tinggal dikalikan saja di sini. Kalikan vektor dari si ini dan vektor ini. Kita buat sini vektor A dan vektor B-nya. Gitu ya. Kalikan saja mereka. Nah, cara mengalikannya itu kita kalikan yaitu C dikali dengan C dan 6 dikalikan dengan minus 4. Maka dapat dia C kuadrat dikurang minus 24. Karena kan tadi ini kan 6 kali 4 minus 24 dikurang ya. Karena dia kalau perkalian vektor seperti itu. Maka di sini didapatlah C kuadrat dikurang 24 sama dengan 0. Dari sini tadi 0-nya ya. Kan tadi sudah masukin sudut 90 derajat untuk tegak lurus. Maka kita pindah ruangnya si 24-nya, yaitu C kuadrat sama dengan 24. C sama dengan akar dari 24. Dipindahkan kuadratnya ke sebelah kanan. Maka hasilnya itu adalah plus minus 2 akar 6. Nah, jadi nilai C, nilai vektor ini akan ortogonal pada plus minus 2 akar 6. Seperti itu. Lanjut ke nomor 5. Di sini kan nomor 5 itu soalnya itu jika A sama dengan 3,3,1, B sama dengan minus 2,-2,0, dan C sama dengan minus 2,-3,-1. Kita disuruh mencari yang diminta pada soal. Oke, jadi kita tinggal A kali B itu berarti kita membuatnya dalam bentuk matriks ya. Jadi ini I, J, K. Ini I-nya, ini J, dan ini K-nya. Nah, di sini cara mencari A kali B-nya ini yaitu dengan kita tinjau dulu I. Cara untuk dapatin I-nya ini yaitu dengan mengambil nilai dari si J dan K. Untuk mengambil yang nilai J-nya ini, mengalihkan I dan K. Jadi untuk lebih mudahnya dimengerti itu ya kalau misalnya pada contoh soal di buku itu ya bentuknya seperti ini. Untuk mudah dimengertinya, I ambil nilai selain I, yaitu nilai si J dan nilai si K. J untuk mendapatkan nilainya itu ambil nilai selain nilai si J. Ambil nilai selain nilai si J. Itu nilai si I dan nilai si K. Masukkan ke sini. Dan begitu juga dengan si K. Nah, di sini hati-hati kalau di sini ada kurang, lalu di sini ada minus, ada plusnya di sini. Itu udah sesuai dengan rumus yang ada di buku. Jadi ya memang harus rajin-rajin melihat buku contoh-contoh soalnya ya. Lalu di sini kita mencari determinannya. Determinan dari ini, si ini, determinan dari si J,
determinan dari si K. Nah, cara determinan kan tinggal dikalikan atas kiri ke bawah kanan, dikurangi dengan bawah kiri, dikurang dengan atas kanan, ditambah dengan atas kanan. Ya udah tinggal dibuat aja 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Dikurang ya. Nah, jadi A, determinan itu A dikali B dikurang C dikali D. Oke, itu rumus determinan. Ya udah tinggal dimasukin aja lagi yang untuk yang J-nya juga 3 dikali 0 dikurang minus 2 dikali 1. Maka 3 kali 0 itu 0. Minus 2 kali 1 itu ya minus 2. Lalu 3 dikali untuk yang K-nya, 3 dikali minus 1, minus 3, dikurang minus 2 dikali 3, yaitu minus 6. Ya udah tinggal minus 3, dikurang minus 6. Nah, di sini jangan lupa di sini dikurang, lalu di sini ditambah ya. Jadi tinggal, ini kan minus, dikurangin minus, jadi plus ya. Jadi dia plus 1i, atau bisa kita hilangkan aja satunya, jadi plus atau plus i, dikurangi dengan 2j, ini kan minus, tapi di sini ada minus. Jadi tetap aja jadi minus ya. I dikurang 2j ditambah dengan 3k. Ya, minus 3 ditambah 6. Dapatlah dia 1, minus 2,3. Oke. Nah, gimana kalau misalnya dia dikali bentuknya nggak seperti tadi hanya nggak langsung dikali. Nah, ini tinggal di A dikali dengan dalam kurung B tambah C. Nah, kalau dalam perhitungan matematika, kita harus menduluankan apa yang di dalam kurung. Berarti itu dispesialkan, itu yang didahulukan. Ya udah tinggal ditambahin aja B tambah C. Tadi kan diketahui B itu minus 2, minus 1, 0. Dan C-nya itu minus 2, minus 3, minus 1. Ya udah, tinggal tambahin kayak soal yang pertama, soal yang sebelumnya tadi, soal yang nomor 2. Tambahin ke si vektornya. Jadi minus 2 ditambah ini, minus 2 ini ditambah dengan ini, koma, minus 1 ditambah dengan minus 3, koma, 0 ditambah dengan minus 1. Ya sudah, tinggal buat aja minus ditambah minus 2 itu minus 4, minus 1 tambah minus 3 itu minus 4 juga, dan 0 tambah minus 1 itu minus 1. Dapatlah dia B tambah C-nya, tadi yang di dalam kurung. Setelah itu, ya tinggal kita masukin aja lagi kita kalikan lagi dengan si A-nya. Nah, tadi kan A-nya itu adalah 3,1. Ya udah, 3,331 minus 4, minus 4, minus 1 dalam I, J, dan K-nya. Nah, seperti sama yang tadi soal atas tadi, yang A. Kalau misalnya kita buat di sini I-nya, maka yang di dalam matriks kita yang akan kita determinkan nanti itu milik si J dan milik si K. Berarti ini J dan K. Kalau misalnya nyari yang si J, ya diambil yang I dan yang K. Dan juga untuk yang K, yang diambil itu ya yang si I dan si J-nya. Gitu ya. Jadi ya ingat bentuk itu aja. Lalu tinggal dimasukin determinan aja. Determinan tadi ya A, seperti tadi ya, A dikali dengan B. Ini atau bisa dibilang 3 dikali dengan minus 1, yaitu minus 3, dikurang dengan minus 4 dikali 1. Jadi dikurang dengan minus 4 kan, minus 4 kali itu minus 4. Ya udah, minus 3 dikurang 4. Jadi minus 3 ditambah 4 itu jadi 1. Nah, 1 dikurang minus 3 dikurang 4 sama dengan 1 juga. Oke, ditambah minus 12 dikurang 12, atau bisa bilang minus 12 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, sudah, berarti tinggal dia 1i dikurang 1j ditambah 0k. 0k itu berarti k-nya hilang ya, berarti ya tinggal
tinggal I dikurang J. Karena kan K-nya nggak ada. Tapi dalam vektornya dibuat 1, -1, dan 0. Seperti itu dia. Lanjut ke nomor 7. Di sini kan di nomor 7 kita disuruh untuk carilah semua vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dengan nilai -2i ditambah 5j dikurang 2k maupun B 3i dikurang 2j tambah 4k. Nah, cara untuk mencari vektor tegak lurus itu kita tinggal mengkalikan kedua vektor ini. Di mana A dikali B itu sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Ya, soal yang sebelumnya tadi. Tinggal dicari aja dia dalam sebuah matriksnya ini. Jika dia dapat mencari I-nya, maka dikalikan nilai J dan K-nya. Dan seterusnya, seperti yang tadi ya. Lalu kita tinggal mendapat determinannya, yaitu 20 dikurang 4, dikurang dengan -2 dikali 4 ini. -2 dikali 4 itu -8, dikurang -6, J. Lalu 4, yaitu -2 dikali -2, dan 3 dikurang 3 dikali 5. Yaitu 4 kurang 15. Jadi berarti dapat dia 16i ditambah 2j dikurang 11k. Jadi vektor yang tegak lurus terhadap nilai vektor A dan B yaitu 16i ditambah 2j dikurang 11k. Itu dia. Kita langsung lanjut ke yang nomor 8-nya. Di sini nomor 8A. Nah, pada nomor 8 ini kan kita di sini pertanyaannya, carilah vektor kecepatan V, vektor percepatan dan laju S pada waktu yang ditunjuk. T sama dengan T1. A, R sama dengan cos T ditambah sin T ditambah T, TK. Dimana T1-nya itu sama dengan V. Oke. Nah, di sini kan kita disuruh untuk carilah vektor kecepatan V, vektor percepatan dan laju S pada waktu yang ditunjuk T sama dengan T1. Dimana pada A-nya ini itu RT sama dengan cos TI ditambah sin TJ ditambah TK. Nah, TI-nya T1 tadi itu sama dengan V. Ya, T1 sama dengan V. Nah, RT ini merupakan sebuah posisi awal untuk vektor kita. Nah, cara mengerjakannya ini, cara mencari kecepatan dan percepatannya itu ada sebuah bentuk rumusnya, bukan rumus sih, bentuknya lagi itulah, konsepnya. Nah, konsepnya itu kalau misalnya kalian lupa, ini aku kasih tahu ya di sini. Nah, ini konsepnya dia. Jadi dia R di soal tadi yaitu posisi, jika diturunkan akan mendapat kecepatan. Jika kecepatan diturunkan lagi akan mendapat percepatan. Nah, dan sebaliknya jika percepatan diintegralkan akan mendapatkan kecepatan. Jika kecepatan diintegralkan akan mendapatkan sebuah posisi. Nah, seperti itu ya. Kayaknya kalian mungkin udah lupa. Jadi ya, kalau kita mencari kecepatan, kita tinggal menurunkan dari posisi awal. Jika kita mencari kecepatan, kita tinggal menurunkan dari kecepatan yang sudah kita dapat sebelumnya. Oke, kita masuk lagi ke soalnya tadi. Nah, di soalnya ini posisinya itu RT sama dengan cos T ini ya. Ini. Ya udah, untuk mencari VT-nya, mencari kecepatannya, maka RT-nya kita tinggal turunkan aja nilai dari CRT-nya. Nilai turunan cos T yaitu minus sin T. Turunan sin T yaitu cos T. Dan turunan T yaitu 1K. Inilah nilai dari kecepatannya. Nah, kalau mencari percepatannya ya tinggal ini aja, tinggal diturunin lagi aja dari nilai yang kecepatan tadi. Turun dari minus sin T yaitu
minus cos T. Karena kan sin turunan sin T itu cos. Jadi dikalikan dengan minus ya. Minus cos T. Lalu turun dari cos T. Cos T itu ya minus sin T. Inilah dia kecepatannya. Nah, S-nya itu untuk lajunya, laju S itu S dalam kurung V. Nah, cara nyarinya itu sama dengan soal yang pertama tadi. Di mana nilainya itu ini. Sama seperti soal yang pertama tadi. Ini. Tapi di sini kita tidak menggunakan integralnya. Jadi dia X. Jadi sini dia itu ini kita buat jadi X. Ini Y. Ini Z-nya. Oke. Maka dia ini jadi berarti X tadi kan FT, FT. Ini X itu kan tadi FT kan. Sama kayak tadi lah pokoknya. Ini yang di soal pertama tadi. Ini F aksen T ditambah G aksen T ditambah H aksen T. Itu dikuadratkan. Ya udah. Ini tinggal cos T. Cos T-nya ini yang di soal ya. Cos T yang di soal ini turunkan. Nah, turun dari cos itu kan minusin. Minusin T. Ya kan. Minusin kuadrat. Lalu sin kuadrat. Sin itu kan cos. Turunannya cos kuadrat. Ya. Lalu T, turunan T apa? Turunan T 1. Lalu 1 itu ya dikuadratkan. Maka dapatlah dia hasilnya yang di atas ini. Akarnya ini. Nah, ya udah. Akar dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T ditambah 1. Nah, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu merupakan sebuah identitas matematika, yaitu memiliki nilai 1. Jadi 1 ditambah 1 yaitu akar 1 tambah 1 ya akar 2. Akar 2 itu memiliki nilai 1,414. Seperti itu. Jadi ya sampai sini dulu video pembahasan tutorial kita. Untuk soal kuisnya akan langsung dikirim nanti ya. Sekian.